forensik. Saya ingin ke Mbak Cassandra terlebih dahulu. Sebenarnya apa saja yang menjadi indikasi dari seseorang yang memiliki, saya ingin mengutip diksi dari Bu Titin Prialianti, bahwa Sudirman ini memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Seperti apa indikasi? Ya, tentu saja berdasarkan pemeriksaan itu sudah pasti ditandai dengan nilai skor yang rendah, yang sesuai dengan batasan-batasan yang mewakili kecerdasan di bawah rata-rata dibandingkan usia pada umumnya, begitu ya. Nah, Baik. itu biasanya memang juga ada kaitan dengan kemampuan untuk berpikir, mengkonstruksikan kalimat, lalu juga dengan kemampuan untuk perhitungan angka, lalu juga ada analisa, lalu juga ada keterampilan sosial. Tes apa saja yang bisa menunjukkan bahwa seseorang ini memang layak untuk dijadikan saksi atau bersaksi di persidangan, atau serangkaian tes skor psikologi seseorang yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memang benar-benar normal untuk membicarakan segala hal yang terkait dirinya? Sebagaimana tadi yang saya sebut, bahwa aspek-aspek pemeriksaan untuk sebuah pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka itu tentu harus melibatkan tidak hanya masalah tingkat kecerdasan saja, Baik. tetapi juga ada tentang masalah emosi, kemudian motif, kemudian apakah keterangannya dapat dipercaya dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi adalah alat-alat ukur yang tentu saja digunakan adalah alat ukur yang memang sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Baik, saya ingin ke Pak Jutek, bagaimana bisa memastikan bahwa klien Anda ini, Sudirman, adalah orang yang bisa mempertanggungjawabkan perkataannya selama di sidang? Jadi gini Mbak, jadi kami juga kemarin berencana sebenarnya kami menghadirkan psikolog ya, psikolog untuk menjadi ahli untuk Sudirman ini. Kapan Pak? Tapi setelah ya kami belum putuskan ya, artinya tadinya rencananya, tapi tadinya kami berpikir kalau kami hadirkan kan psikolog itu akan sama dengan Bu Cassandra tadi, tidak akan dapat memastikan, hanya bisa berpendapat. Itu sebabnya kami belum memutuskan ya. Nah, tadinya kami mau hadirkan, tapi setelah melihat dari Sudirman nah yang disampaikan dalam 2 kali persidangan dia hadir ya, kami dapat pastikan bahwa yang dia sampaikan itu satu ya, dapat dipertanggungjawabkan. Dari mana kami mengukurnya? Ya, bahwa keterangan dia itu berkesesuaian dengan kesaksian para teman-teman yang lain. Satu, kesaksian dia berkesesuaian dengan fakta yang kami dapat selama persidangan 6 terpidana sebelumnya. Ya, ketiga, bahwa kalau dia ada merasa was-was, rasa mental yang tertekan, saya rasa iya apa yang disampaikan Bu Cassandra tadi ya, itu kayak kami mendapatkan sepertinya iya ya, bahwa selain bahwa dia kesulitan memang ya namanya nggak tamat SD ya, maksud saya nggak hanya tamatan SD ya, jadi tentu daya berpikir dan gaya berbicara kan berbeda dengan kita yang berpendidikan ya tinggi, apalagi sampai universitas, itu kan pasti daya berpikirnya berbeda. Saya lihat Sudirman ini memang kemarin itu ditambah dengan mungkin suasana tertekan. Saat ini kan LPSK sudah memberikan pelindungan full kepada Sudirman, fisik 24 jam dan juga psikologi. Ya, saya sudah mendapatkan info bahwa LPSK sebenarnya sudah memiliki hasil tes ya dengan psikologi dari Sudirman ya. Ketika kami minta untuk dihadirkan di persidangan, LPSK memang tidak memberikan gitu kan. Alasannya kepada apa kami. Pak Jutek? Alasannya bahwa itu tidak untuk konsumsi di luar LPSK gitu kan, bahwa itu hanya untuk kepentingan ketika apply kepada LPSK. LPSK kesulitan untuk mencari regulasi yang mengizinkan untuk dipakai kepada kami ya. Kami terus berkoordinasi sebenarnya dengan LPSK beberapa minggu yang lalu ya. Kami coba, kalau tidak ya apa sih yang bisa kita dapatkan ya. Apakah dari LPSK yang tidak ingin memberikan hasil tes psikologi dari Sudirman itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa Sudirman sebenarnya tidak ada gangguan secara psikologis, secara kejiwaan? Artinya kalau kita bicara, sebab Pak Jutek, kita bicara KUHP, doktrin dualisme pasal 44 ayat 1, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit-penyakit tidak bisa dipidana.
Apalagi kalau ada yang bilang sampai dia mengalami keterbelakangan mental. Jadi sebenarnya dialog kita ini Pak Jutek tidak ingin menghakimi dari sisi intelijensia Sudirman klien Anda, tapi kita sebenarnya ingin mengetahui bahwa apakah Sudirman seseorang yang layak untuk dimintai keterangan di depan majelis hakim di dalam persidangan. Karena kalau misalnya dia memiliki gangguan kejiwaan, tidak perlu ada persidangan, tidak perlu ada PK, dan dia tidak berhak untuk dipenjara 1 hari sekalipun, 1 jam sekalipun. Untuk lengkapnya, Pak Jutek dan Mbak Cassandra, kita sama-sama mendengar pernyataan ahli Pak Muzakir, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia berikut ini. Menderita sakit kejiwaan itu dalam pasal 44 dinyatakan tidak dapat dipidana, ya, dijatuhi pidana maksudnya itu. Jadi jangankan seumur hidup, sehari aja nggak boleh gitu. Nah ini kan kata kunci yang penting sekali. Nah oleh sebab itu kami mengusulkan agar supaya pemeriksaan itu dilakukan oleh tim dokter agar supaya objektif nanti. Jadi kalau tim dokter kejiwaan atau memeriksa kejiwaan itu memeriksa secara tim begitu, jadi mereka dia saling melengkapi. Salah satu di antaranya nanti juga diminta adalah memeriksa secara fisik, benar nggak pengakuan yang bersangkutan bahwa dia adalah dilakukan tindakan penyiksaan. Kalau itu dilakukan, ya saya kira sempurna. Yang pertama adalah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Andai kata dia terbukti tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, kalau tidak terbukti lebih lagi, dia tidak melakukan. Dan yang kedua adalah kalau dia terbukti adanya penyiksaan dan sebagainya terhadap fisik dan tubuhnya terhadap yang bersangkutan, berarti nanti juga akan dijadikan bukti bahwa keterangan yang diberikan kepada yang lain, kepada penyidik dan juga untuk membuktikan yang lain, karena dia di bawah tekanan kejiwaan seperti itu, nanti minta pendapat dokter. Keterangan yang dibuat adalah tidak dalam kondisi pemberian keterangan yang normal. Karena tekanan fisik dan non-fisiknya itu, atau tekanan psikologisnya itu, itulah yang membuat yang bersangkutan memberi keterangan, dan keterangan karena dilakukan paksa, maka keterangan itu tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara pidana. Baik. Kalau itu ditambah kondisi kejiwaannya seperti itu, keterangan itu tidak berlaku sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Menurut pendapat saya, semakin sempurna untuk menjelaskan kondisi kepada pemohon PK ini. Ya, demikian tadi cuplikan dari wawancara Pak Muzakir, ahli hukum pidana di program NTV Prime minggu lalu sebelum dilaksanakannya atau sidang perdana PK dari Sudirman. Pak Jutek, saya langsung ke Anda. Saya ingin minta komentar Anda terkait pernyataan Pak Muzakir tadi. Saya sependapat, Mbak, ya pasal 44 itu memang bahkan di istilah kami ada 44,5 ya, artinya tidak waras ya. Jadi saya sepakat ya bahwa itu di dalam KUHP itu sudah diatur bahwa orang yang sakit jiwa, ya tidak sehat secara jiwa, mental itu tidak dapat dihukum ya. Istilahnya orang gila tidak bisa dihukum, diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Ya, itu jelas ada di KUHP kita ya. Kemudian terkait dengan Sudirman ini sekali lagi tadi kami sampaikan ya bahwa kami sebenarnya ada opsi, tadinya kami meminta izin kepada majelis untuk diberikan kesempatan berobat kepada Sudirman ya. Psikologi dan fisiknya. Kami bertimbang, kami sudah tanya ke dokter-dokter, ke apa, itu memerlukan serangkaian tes yang cukup panjang. Sedangkan di PK ini kami hanya diizinkan 30 hari, ya, untuk segera dikirim. Pertimbangan lain aja lah bahwa kami yang 6 terpidana itu sudah mengajukan PK dan sudah selesai pemeriksaannya, ya. Kami tidak ingin bahwa Sudirman ketinggalan kereta, dalam arti kata kami ingin juga bahwa ini tidak terlalu jauh supaya majelis di Mahkamah Agung yang mengadili di Sudirman juga memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan hal yang sama kepada 6 pemohon PK, bahkan Zakatatal yang sebelumnya. Baik. Itu alasan kami. Jadi kalau kami melihat ya sekali lagi secara fisik, Sudirman yang kita duga bahwa dulu itu adalah penuh dengan kelainan, sekali lagi ya, karena kami yang bertemu langsung berinteraksi ya, kami bertanya sekali lagi, kalau mau dikatakan dia gila, tidak ya, mohon maaf ya, itu tidak, satu. Yang kedua bahwa kalau dia itu cacat mental, saya pastikan tidak gitu ya. Kalau dia itu ada
masih ada syok ya, masih ada cemas, ketakutan, iya. Ya, kalau dia lambat menjawab, iya. Kalau dia lambat berpikir, iya. Ya, kami sudah bertimbang dari semua aspek itu sehingga kami rasa ya kita ikuti prosedur hukum yang formil saja kita jalankan. Ya, itu yang akan kami tempuh. Gitu. Baik, Pak Jutek, tapi bukankah aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam hal ini, harus tahu betul kondisi kejiwaan seseorang yang akan ditanya di persidangan? Ya, betul. Makanya setiap kali pertanyaan pertama kan baik dari hakim maupun dari kami. Sudirman, apakah Anda sehat? Sehat. Bisa menjawab? Bisa. Kalau orang gila kan nggak bisa, kita tanya A, dia jawab B. Ya, atau bahkan dia jawab C. Kalau ini kan enggak, dia hanya lambat berpikir gitu kan. Itu aja. Baik, Mbak Cassandra, artinya Anda melihat apakah ini sebuah keharusan untuk membuat atau untuk melewati serangkaian tes untuk Sudirman? Baik, sebenarnya memang betul tadi Pak juga sudah menyampaikan bahwa kalau memang bisa tentu diharapkan memang ada pemeriksaan psikologis yang lengkap yang bisa menyampaikan dan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Baik tentang tingkat intelijensi, tentang potensi gangguan dan lain sebagainya. Tapi tadi dengan observasi mata telanjang saja Bapak sudah bisa menyampaikan bahwa yang bersangkutan bisa menjawab pertanyaan. Betul. Mungkin hanya sedikit terlambat menjawab dan lain sebagainya sehingga duga kemungkinan tidak ada karena sebenarnya kalau memang bisa diupayakan adanya pemeriksaan tentu bisa akan lengkap dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut tetapi dengan segala keterbatasan ini barangkali bisa berpegang juga tadi juga sudah disampaikan bahwa dari LPSK pasti sudah melakukan pemeriksaan psikologis sudah pasti itu karena untuk bisa diterima sebagai terlindung baik saksi ataupun korban ataupun itu pasti ada prosesnya. Nah, karena sudah sampai pada keputusan dari LPSK untuk melindungi, berarti sudah dilakukan pemeriksaan psikologi sebelumnya yang memang mungkin tidak termasuk dalam bagian yang bisa dibuka untuk kepentingan umum atau untuk kebutuhan hukum sekalipun. Baik, baik. Mbak Cassandra, tadi Pak Muzakir juga mengatakan bahwa adanya tekanan psikologis yang diterima oleh para terpidana ini. Sudirman ini kan salah satu dari 7 terpidana yang divonis seumur hidup. Tahun 2024 ini mereka baru menjalani 8 tahun di penjara. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah mungkin tekanan psikologis yang terlalu berat untuk seorang individu itu bisa membuat dia bicara dengan lancar, membuat dia bicara memori akan hal-hal yang negatif di masa lalu, itu menancap terus di ingatan dia. Sehingga ketika dihadirkan di persidangan, dia bisa menjawab dengan runtut apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, bahkan emosinya pun terlihat, sangat terlihat. Baik, saya kira siapapun yang kalau terima surat panggilan dari kepolisian, apalagi sampai harus menjalani sebuah proses hukum, apalagi sampai mendapatkan vonis dan lain sebagainya, apalagi sampai ditahan, pasti akan mengalami sebuah tekanan-tekanan. Apalagi kalau ternyata sampai 8 tahun ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa bentuk tekanan yang dialami sudah hampir dapat dipastikan pasti ada. Besarannya yang kita tidak tahu berapa banyak. Ada orang tertentu yang mungkin kuat menahannya, ada yang tidak ya. Tapi sekali lagi kalau pertanyaan apakah ada tekanan sudah pasti ada, nggak mungkin nggak gitu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah amplitudonya. Seberapa besar tekanan tersebut, terutama apabila ternyata mungkin ada kekerasan fisik. Nah ini kan yang memang mau dibuktikan di dalam pemeriksaan ini begitu. Nah justru kembali lagi sekali lagi tentu dibutuhkanlah itu sebenarnya ya. Tetapi kalau misalnya memang ada batasan waktu, ya ini tentu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum, terutama karena ada batasan 30 hari itu tadi. Baik. Semula banyak spekulasi, saya ke Pak Jutek, semula banyak spekulasi Pak Jutek bahwa klien Anda ini kalau memang terbukti memiliki kecerdasan rata-rata atau retardasi mental atau keterbelakangan mental sekalipun, dia bisa langsung bebas begitu saja. Tidak perlu ada sidang PK yang harus makan waktu 30 hari, apalagi berbulan-bulan di MA nanti. Tetapi kemudian dengan munculnya Sudirman kemarin di sidang PK, spekulasi itu hilang. Nah, apa strategi dari kuasa hukum berikutnya? Jadi kalau tadi bicara tekanan ya, yang normal saja kepada 6 terpidana yang masih di dalam selain Sudirman, ditambah dengan Saka Tatal, ditambah dengan Aldi ya yang sudah bebas, adiknya siapa? Eka itu ya yang tukar kepala. Mereka mengalami psikologi dalam persidangan, mereka menceritakan bagaimana takutnya dan akhirnya mereka juga terpaksa mengakui. Apalagi Sudirman yang kami lihat dengan fisik yang
Ya, menurut saya dia pendiam ya, Hmm, pendiam dan ini introvert bener nih ya si Sudirman ini, sehingga sulit untuk menggali keterangannya dan orang Sunda bilang gemper dia ya. Jadi apa namanya ada kecemasan yang berlebihan begitu ditekan sedikit dia apa namanya gampang sekali mengakui dan apa ya mungkin kemarin sesudah dia lihat bahwa dalam perlindungan di dalam LPSK diberikan ada rasa aman lalu kami juga berbicaranya ya hakim juga menanyanya dengan penuh apa, hati-hati, mungkin ada kesabaran perubahan ya. itu, ada kesabaran, ada perubahan terhadap perilaku Sudirman itu, dia Hmm. sehingga bisa menjawab. Kalau tadi katakan bahwa pasal 44 itu bahwa orang gila tidak dapat dihukum, kalau di tingkat pertama langsung bebas, iya, saya bisa pastikan. Kalau di dalam PK ini masih pasti perdebatan karena ini sudah inkrah, ya. Itu sebabnya itu juga menjadi bahan pertimbangan kami kenapa kami tidak mengambil strategi untuk memprioritaskan tentang ketidaksehatan mental Sudirman Baik. menjadi prioritas PK kami. Ya, A- karena bagaimanapun proses PK ini harus kami lalui karena ini sudah inkrah. ya. Untuk membataskan keputusan inkrah harus dengan keputusan pengadilan. Baik, Pak Gitu. Jutek, artinya untuk dakwaan tahun 2016 pun itu tidak ada disinggung mengenai kejiwaan dari Sudirman ya, baik itu dari pengadilan tingkat 1 sampai tingkat kasasi? Ya nggak ada. Dan memang ya itulah yang kita perlu menarik sebenarnya ini menarik ya kalau kita bisa. Cuman kan saya tidak ingin membuat ini menjadi satu drama yang panjang. Kalau ini jatuh kepada penasihat hukum yang ingin mencari panggung, kami akan buat Sudirman ini sepanjang mungkin 30 kali sidang mungkin supaya drama ini makin panjang. Kami justru ingin membuat ini sesimpel mungkin oleh karena menurut kami secara hukum ya secara hukum bahwa apa yang diungkapkan oleh 6 terpidana lain bahkan 7 dengan saka tatal itu sudah cukup. Baik. Hanya Sudirman ini mempunyai alibi yang tersendiri malam itu dia bersama dengan adiknya dan dilihat oleh Arfan dan Bitono itu yang kami hadirkan Hmm, dan makanya secara formil kami ikuti karena dia harus mengajukan PK. Kalau kami ingin memanfaatkan ini untuk menjadi satu panggung sekali lagi, ya, ya tentu kami akan membuat ini menjadi panjang ya. Tapi kami melihat bahwa ini kemanusiaan dan kami membelanya secara tulus baik. dan kami ingin memberikan kesan bahwa ini kami profesional, kami lakukan itu secara tulus. Gitu Baik. aja Mbak. Gitu. Pak Jutek, apakah Anda pernah diskusi sama Bu Titin Prialianti mengenai ya sekali lagi kondisi kejiwaan Sudirman ini? Karena menurut Bu Titin yang bisa menyebut Sudirman ini memiliki kecerdasan rata-rata itu dijadikan senjata untuk dimanfaatkan oleh Rudiana, dimanfaatkan oleh penyidik. Adiknya Sudirman juga mengatakan bahwa Sudirman itu agak kurang maka gampang dipengaruhi. Jadi hal-hal itu kemudian yang digunakan untuk mereka memanfaatkan Sudirman. Pernah diskusi dengan Bu Titin perihal itu, Pak? Bu Titin itu bagian tim dari penasihat hukum Sudirman sekarang. Saya koordinatornya, Bu Titin itu adalah bagian dari kami. Saat ini ada di dalam tim ya kami juga sering berbicara ya kami sudah sampaikan berdiskusi ya termasuk yang tadi saya sampaikan ya karena setiap sidang Bu Titin juga hadir ya. Saya selaku koordinator dari tim penasihat hukum Sudirman ini juga coba mencari informasi cara pembelaan yang tepat yang baik supaya masyarakat juga mendapatkan informasi yang betul. Saya juga bertanya kepada Bu Titin, Bu, waktu sebelum kami ketemu dengan Sudirman, kami mendapatkan informasi bahwa Sudirman di bayangan kita itu seperti orang yang idiot, orang gila, orang apa ya, ya mungkin tidak layak lah untuk dihukum ya kan gitu. Ya, setelah kami bertemu, saya bilang bahwa ini memang ada kelainan satu, kami sudah terkonfirm bahwa kalau dia bilang dia itu idiot, bodoh ya, artinya kalau idiot tidak ya, kalau dibilang bodoh atau ya di bawah rata-rata mungkin iya, karena buktinya tamat SD 17 tahun selain males ya tentu pasti daya berpikirnya yang tidak serata-rata orang Indonesia itu kita harus akui itu pertama. Baik. Ya bukti, fakta. Yang kedua adalah soal mental. Soal mental ini kami melihat bahwa dia ini tiap melihat orang kami aja ketika bertemu itu dia curiga. Hmm, Ya mungkin karena ketakutan secara psikis tekanan itu. Tapi saat ini TV boleh melihat ketika nanti besok dia sidang, besok kan sidang nih kami, ya. ya boleh coba lihat. Dia nggak ada lagi ketakutan itu, dia sudah rasa aman. Jadi banyak sekali yang saya pastikan dia cerita, tapi kami sekali lagi memilih strategi untuk
mencari bahwa yang penting bahwa apa yang kami sampaikan menjadi fakta dan dia dapat dibebaskan aja dari apa yang sebenarnya kalau dia tidak lakukan. Baik. Itu. Pak Jutek.